Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood yang baru aja gue tonton ya minggu lalu. Ini adalah film yang gue harapannya sih sama kayak waktu gue nonton film yang judulnya juga sama, sialan. Ya, nggak sama sih, mirip-mirip ya. Judulnya adalah The Exorcism, dan film ini dibintangi oleh Russell Crowe yang tahun lalu juga main film judulnya The Pope Exorcist. Jangan bingung, ini nggak ada hubungannya sama sekali, bener-bener dua film yang berbeda, tapi kenapa bisa sama banget sih timingnya ya. Tapi gara-gara itu gue justru penasaran pengen nonton, karena dulu juga Pop Exorcist gue nggak berharap banyak, tapi pas nonton lumayan. Dan ternyata setelah nonton ya ini dia nih ya, minggu lalu tuh gue udah berusaha menghindari film horor yang kayaknya carut marut gitu ya, malah masuk ke lubang yang sama ya. Gue datang dengan ekspektasi minimal kayak Pop Exorcist, ternyata yang gue tonton adalah film pengantar tidur. Ini pasti ampuh nih buat kalian yang susah tidur, nonton dah film ini. Premisnya itu menarik asli. Ini cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi ketika syuting film horor bertemakan eksorsis. Coba lu bayangin, ini udah meta banget kan, film di dalam film gitu. Apalagi ini yang ngedirect adalah anak dari salah satu aktor yang pernah main di film Exorcist yang original. Jadi kurang meta apalagi coba itu. Ada anak aktor pemain film Exorcist bikin film tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi ketika syuting film bertemakan Exorcist. Dan itu emang terjadi beneran. Kan dulu emang banyak kutukan tuh film-film yang kayak Exorcist, Omen, ada aja kru atau aktornya siapa yang kena musibah gitu gara-gara film itu. Nah, gue pikir film ini bakal nyeritain di balik layarnya kayak gitu. Ya emang sih nyeritain di balik layar, tapi gue nggak expect ternyata treatmentnya dibawa kayak gini gitu ya. Karena di sini tuh kita dikenalin sama karakternya Russell Crowe. Dia ini seorang aktor yang kayaknya udah mulai dilupakan gitu ya, dan berusaha untuk comeback karena masalah-masalah personalnya gitu ya. Dan di sini juga dia ditemenin sama anaknya yang hubungannya juga renggang. Dan pas dia dapet role ini gitu ya, role untuk jadi seorang pastor di film berjudul Project Georgetown, Russell Crowe ini namanya siapa ya kalau nggak salah, Anthony ini langsung ambil tawaran itu. Tapi setelah main film itu, di hari pertama syuting dan seterusnya dia mulai mengalami hal ganjil. Bakal ada teror apa nih gitu ya yang menghantui si Anthony karena dia main role pastor di film tentang eksorsis gitu. Apalagi di sini iblisnya namanya Moloch ya. Itu kayaknya udah familiar ya, udah sering dibawa-bawa di beberapa film juga. Tapi pas sudah nonton, buset dah, nggak tahu kenapa premis yang tadi gue pikir menarik, treatmentnya kok jadi kayak gini ya. Jadi lebih kayak film drama ini. Hampir lebih kayaknya, bukan hampir lagi, lebih dari 50% gak ada horornya sama sekali asli. Oke lah, dia atmosferik gitu ya, pengen slow burn, tapi tetap gak ada teror yang sangat-sangat berarti gitu ya. Kayak 50 menit kayak sejam filmnya itu kayak ngegali soal personalnya si karakter Anthony ini gitu. Gue pikir tuh bakal ada keanehan demi keanehan. Ada di awal diliatin dikit-dikit, tapi itu tuh gue pikir bakal eskalasi gitu sampai babak 3. Enggak dong anjir, jadi kayak flat aja sepanjang film. Wah, bikin melek lagi ketika si Anthony kerasukan iblis ini gitu. Sampai akhirnya dia kayang gitu ya, gaya favorit semua orang yang kerasukan di film-film kan. Tapi kayangnya yang ekstrim gitu, dan di sini dilihatin kayak Russell Crowe bener-bener badannya dibengkokin. Itu seru sih asli. Pas ngeliat itu mulai gue, tapi abis itu flat lagi. Aduh men. Nonton ini bener-bener usaha banget lah gue. Usaha banget buat nggak tidur asli, karena selain ceritanya tadi, alurnya itu, treatmentnya itu bener-bener nggak ada yang menarik gitu ya. Visualisasinya juga boring men. Layarnya itu gelap, temaram gitu ya, adegannya itu yang gelap-gelap, remang-remang terus gitu, gimana nggak ada ngantuk. Ini mungkin kayaknya film eksorsis yang paling membosankan yang pernah gue tonton sih asli. Biasanya film eksorsis itu apapun itu pasti adalah yang seru gitu ya. Kalau ini tuh yang serunya hanya segini nih. Dan teror-teror yang terjadi di film ini tuh ya, entah itu yang kelihatan banget kayak yang tadi kayang gitu ya, terus yang biasa-biasa gitu ya, yang jump scare kecil, kayak nggak nyambung aja sama adegan selanjutnya gitu. Jadi kayak hal yang udah terjadi kayak dilupakan aja gitu. Padahal kemarin baru gini. Ini udah jadi kayak film horor Indonesia ya, kemarin kerasukan, sekarang udah lupa gitu. Baru deh sampai akhir pas iblisnya udah mulai menggila, ngerasukin si Anthony, mulai dah jangan. Dan itu tuh boring banget. Gue pikir bakal kayak gimana gitu. Ya udah cuman gitu doang. Ya Allah, udah lama kita nunggu setup ini kapan di payoff-nya. Pas adanya payoff
cuman begitu doang. Padahal kalau ngomongin acting sih menurut gue nggak ada yang jelek ya. Russell Crowe ya seperti Russell Crowe pada umumnya gitu kan, meskipun ya di sini kayak lemes gitu, kurang bertenaga. Terus yang jadi anaknya dia juga menarik itu, maksudnya dia kayak complicated juga hidupnya gitu, di sini agak digali soal itu. Terus tiba-tiba di sini ada Sam Worthington, coba bayangin. Itu benar-benar gue nggak tahu pas nonton ini tuh, nggak pernah pengen lihat castnya siapa aja kecuali Russell Crowe kan yang pasti kita tahu ya. Terus tiba-tiba ada Sam Worthington. Hah? Gue lagi nonton Avatar nih. Asli dia itu aktor yang kayak out of nowhere ada aja di sini main gitu, untuk peran yang tidak signifikan juga si anjir. Pengen lebih ngeliatin horor psikologis pun nggak dapet menurut gue gitu. Pengen ngeliatin horor yang frontal juga sama nggak dapet. Jadi kayak bingung gitu, mau drama mau horor mau keduanya, nggak dapet dua-duanya jadinya gitu kan. Jadinya ya gini, membosankan. Sangat menyayangkan sekali sih gue asli, karena gue tuh pengen tahu gitu kalau ini emang jadi kayak semi dokumenter apa yang terjadi di belakang syuting Exorcist yang original dulu, kayaknya bakal menarik. Maksudnya bukan semi dokumenter ya, kayak menggambarkan apa yang terjadi gitu, tapi versi fiksinya kayaknya menarik. Padahal di awal tuh udah oke gitu, lagi syuting, lagi break syuting, tiba-tiba lampu jatuh dari atas hampir kena sutradaranya. Itu kan kayak, wih, ini terornya kecil-kecil dulu nih mulai. Gue udah kayak tune in tuh kayak gitu. Tapi kesananya mana anjir, ini lama banget. Adegannya tuh kayak nggak berkembang gitu. Dari situ tuh ya udah ngomongin lagi si Anthony, nanti balik lagi ke masalah trauma dia, balik lagi ke syuting yang nggak ada apa-apanya, ntar balik lagi ke si Anthony yang kayang dengan ekstrim itu, baru deh mulai lagi. Abis itu flat lagi. Jadi kayak ya ini sayang sekali sih, film ini beneran menjebak lu asli, kalau lu berharap ini minimal kayak Pop Exorcist kemarin gitu ya. Sangat-sangat tidak guys. Jadi mau gue kasih skor pun ya 4 lah dari 10 ya, karena menurut gue susah ngasih ini lebih dari 5 pun gitu ya. Ingin apresiasi acting pemainnya pun nggak membantu banyak gitu untuk kelangsungan film ini biar tetap menarik. Tapi kalau kalian udah nonton mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, jadi silakan komen aja di bawah menurut kalian gimana. Apakah buat kalian film ini tetap jadi film tentang eksorsis yang seru? Komen silakan di bawah ya. Dan kalian juga bisa isi skor dan review filmnya secara singkat di skorfilm.com. Silakan, di situ ada info film-film terbaru yang tayang di bioskop Indonesia ya. Dan kalian bisa lihat review dan skor orang-orang yang udah ngisi di sana. Siapa tahu bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow semua medsos Cinecrip, bisa join membership Cinecrip juga. Thank you banget buat yang udah join sampai detik ini. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.